Antartika merupakan benua paling tinggi, paling kering, paling dingin, paling berangin, dan paling terang di dunia. Julukan benua paling terang bukan karena Antartika memiliki padat pemukiman, sehingga lampu-lampunya di malam hari bisa menembus keluar angkasa. Antartika justru benua yang tidak berpenghuni. Hanya para peneliti yang tinggal sementara di Antartika. Antartika disebut benua paling terang karena hampir seluruh permukaannya tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Rata-rata lebih dari 1.600 km. Bahkan di beberapa titik ketebalannya lebih dari 4.000 km. Es ini terbentuk selama jutaan tahun dari hujan salju yang menumpuk. Jadi bisakah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika bongkahan es setebal ribuan kilometer ini meleleh sekarang? Antartika memiliki sekitar 25.400.000 km kubik es, yang berarti Antartika menyumbang 60% dari seluruh air tawar dan 90% dari seluruh es di bumi. Es sebanyak ini jika mencair, tentu yang pertama kali terlihat adalah perubahan ketinggian permukaan air laut. Jika seluruh es di Antartika mencair, maka permukaan laut rata-rata akan naik sekitar 70 meter di seluruh dunia. Hal ini akan mengubah bentuk peta dunia yang kita kenal, karena seluruh garis pantai akan mengalami banjir, termasuk hilangnya seluruh kota pesisir di dunia. Florida akan hilang seluruhnya bersama Denmark, Belanda, dan Bangladesh. Beberapa negara dataran rendah seperti Inggris dan Uruguay akan kehilangan sebagian besar wilayah dataran mereka, termasuk Indonesia. Sedangkan di Australia akan terbentuk laut pedalaman yang luas. Muara sungai akan menjadi jauh lebih besar, serta jalur sungainya akan meluas ke daratan sehingga menenggelamkan dataran banjir. Musibah daratan tenggelam ini akan membuat miliaran orang yang diprediksi hingga 40% populasi dunia akan mengungsi dan harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Saat ini, 98% Antartika masih tertutup es permanen. Antartika yang sudah tak tertutupi es akan menjelma bukan sebagai sebuah daratan tunggal, namun sebagai kumpulan pulau yang beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Jika es di Antartika mencair, maka saudaranya di Arktik juga akan ikut mencair dan memperlihatkan daratan Greenland tanpa es. Mungkin hikmah nyeleneh dari mencairnya es di Antartika dan Arktik adalah terbentuknya daratan baru sebagai pengganti daratan yang tenggelam. Namun jangan dikira hal tersebut adalah berkah, karena bencana lain akan menyusul seperti perubahan ekstrim iklim dunia. Es dan salju memantulkan sebagian besar sinar matahari kembali ke angkasa karena warnanya yang putih terang. Ketika es mencair, permukaan yang lebih gelap seperti lautan dan daratan terbuka akan menyerap lebih banyak sinar matahari. Ini akan meningkatkan suhu permukaan bumi, sebuah efek yang dikenal sebagai pengurangan albedo. Bahkan di beberapa tempat di Antartika, pencairan es dapat menyebabkan pelepasan gas rumah kaca, seperti metana yang terperangkap di bawah lapisan es dan tanah beku setelah berjuta-juta tahun terperangkap. Gas-gas ini dapat meningkatkan efek rumah kaca, menyebabkan pemanasan global lebih lanjut. Tidak usah menunggu es Antartika mencair sepenuhnya pun, bumi kita sudah naik level di atas pemanasan global yang sudah terjadi pada Juni 2023 lalu, yang disebut global boiling. Seperti apa mendidihnya suhu tahun 2023 kemarin, Geography sudah pernah membahasnya di video yang ini ya, Gelovers.
Jika bumi sampai pada titik di mana seluruh es di Antartika telah mencair, maka hal ini berarti suhu telah meningkat jauh melampaui skenario perubahan iklim yang paling ekstrim, yakni 10 derajat Celcius hingga 14 derajat Celcius. Daerah tropis akan menjadi tidak dapat dihuni oleh manusia. Begitu juga dengan wilayah yang saat ini paling padat penduduknya di dunia, yang akan memaksa semua orang mendekat ke arah kutub dan menuju iklim yang layak untuk ditinggali. Manusia yang masih hidup pada saat itu akan mengalami kesengsaraan yang berlipat ganda karena semua jenis panen akan gagal dan ekosistem akan hancur, tergantung pada kecepatan pencairan. Hal ini akan menjadi peristiwa kepunahan besar-besaran bagi semua jenis spesies termasuk hewan dan tumbuhan. Sebuah skenario apokaliptik yang menjadi kenyataan. Jika masih ada yang bertahan hidup, es Antartika yang mencair akan mengubah topografi daratan dunia. Bumi yang terdiri dari lempengan tektonik batuan padat setebal 50 hingga 200 km yang mengepung di atas batuan cair di bawahnya. Jika semua es di Antartika mencair dan hilang, akan terjadi kenaikan tinggi daratan. Proses ini dikenal sebagai rebound isostatik. Ketika es yang sangat berat di Antartika mencair, beban yang menekan lempeng bawah Antartika akan berkurang. Seiring waktu, lempeng batuan di bawahnya akan mulai naik untuk mencapai keseimbangan baru. Meskipun proses ini berlangsung sangat lambat, kenaikan tinggi daratan akan menjadi seiring dengan waktu. Proses ini telah diamati di tempat-tempat lain di dunia yang sebelumnya ditutupi oleh lapisan es, seperti Kanada Utara dan Skandinavia yang masih mengalami kenaikan tanah meskipun zaman es terakhir berakhir ribuan tahun yang lalu. Peningkatan ini diperkirakan terjadi dengan kecepatan sekitar 7,5 cm per tahun selama 2000 tahun pertama. Kemudian melambat menjadi 2,5 cm per tahun dan menurun menjadi 1 cm per tahun selama 10.000 tahun berikutnya, dengan seluruh proses memakan waktu sekitar 20.000 tahun. FYI Geolovers, sebenarnya, Antartika pernah tanpa diselimuti es. Selama periode Kretasius akhir, sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika ditutupi dengan hutan hujan beriklim sedang yang mirip dengan yang ditemukan di Selandia Baru saat ini. Saat itu adalah periode terpanas dalam 140 juta tahun terakhir. Sebagian besar hutan ini akan berada dalam kegelapan selama berminggu-minggu atau beberapa bulan pada malam kutub. Kadar karbon dioksida pada saat itu berkisar 1120 hingga 1680 bagian per juta. Sedangkan pada tahun 2022 berada pada angka 418 bagian per juta. Antartika yang hijau mempesona menjadi surga tropis bagi hewan-hewan purba. Juga sudah pernah geografi bahas di video yang ini ya Geolovers. Catatan fosil menunjukkan bahwa lapisan es Antartika mulai terbentuk sekitar 35 juta tahun yang lalu. Ketika suhu global rata-rata saat itu sekitar 4 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan saat ini. Salah satu alasannya adalah terisolasinya Antartika karena letaknya di kutub selatan dan berkembangnya arus laut utama yang mengelilingi benua Antartika karena menjauhnya benua Amerika Selatan yang tadinya menempel pada Antartika. Letak geografis yang memisahkan Antartika dari benua lain inilah yang akan mengurangi pertukaran udara hangat yang dapat mengakibatkan pendinginan wilayah tersebut. Kemudian terjadilah pembentukan lapisan es akibat dari pendinginan. Lapisan es yang tumbuh lebih besar memantulkan lebih banyak sinar matahari, sehingga semakin memperkuat efek pendinginan dan membentuk lapisan es yang semakin dingin. Nah Geolovers, meskipun melelehnya semua es Antartika secara ilmiah membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun, namun semua itu tidak ada yang pasti,
Karena matematika manusia masih kalah canggih dengan perhitungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi jika pemanasan global terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin kita akan sering menyaksikan tenggelamnya beberapa bagian daratan dunia.